Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lugnasara dengan NIM 2322210001 dan ini rekan saya. Saya Siti Zahra dengan nomor NIM 2322210005. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang apa itu kegiatan-kegiatan dalam bisnis dan melanjutkan materi sebelumnya ya dari kelompok 5. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Apa itu kerjasama dalam bisnis? Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Poin yang pertama, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya. Dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri, melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Tanpa bantuan orang lain, secara alamiah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Begitupun dalam aktivitas usahanya, setiap orang selalu membutuhkan kehadiran dan peran orang lain. Poin yang kedua yaitu kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Semakin berkembangnya dunia usaha, maka semakin banyak pula persaingan dalam dunia usaha atau bisnis. Untuk menghadapi semua itu, maka perlu adanya kerjasama antara satu orang dengan orang ataupun satu orang dengan kelompok usaha. Bentuk kerjasama dalam bisnis bukanlah hal yang baru. Dari zaman dulu sudah banyak bekerja sama dalam bisnis, terutama yang bersifat sederhana dengan tujuannya masing-masing. Di saat sekarang ini ada banyak sekali bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis antara lain, yaitu merger, konsolidasi, joint venture, dan waralaba. Yang akan dibahas dalam makalah ini, dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankan sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan badan usaha lain. Suatu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain dalam kegiatan bisnisnya adalah untuk memperoleh keuntungan atau menaikkan produktivitas perusahaan. Poin ketiga, ada beberapa maksud dan tujuan perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain seperti memperbesar perusahaan, meningkatkan efisiensi, menghilangkan atau mengurangi resiko persaingan, menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi dan sebagainya. Kerjasama dalam bisnis itu ada 4 ya. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga joint venture, yang keempat waralaba. Sini saya akan menjelaskan poin yang pertama ya, itu merger. Menurut Abdul Kabir Muhammad, istilah merger diindonesiakan menjadi penggabungan. Penggabungan sama halnya dengan akuisisi, merupakan pengembangan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada beberapa minimal 2 perusahaan yang bergabung tetapi salah satunya tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur dalam perusahaan yang masih ada. Menurut Raden Dijan Widijowati, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan menjadi bubar. Yang ketiga, merger merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi dalam praktik untuk menciptakan suatu perusahaan yang lebih besar dan akurat dan kuat dalam pasar. Mengingat merger merupakan bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi dibanding cara lain dalam mengatasi saingan, seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil. Tujuan merger memiliki tujuan yaitu ada 5 ya. Yang pertama memperbesar modal, yang kedua menyelamatkan kelangsungan produksi, yang ketiga mengembangkan jalur produksi, yang keempat menciptakan sistem pasar monopolistik, yang kelima merger memiliki manfaat yang besar baik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen. Berdasarkan hubungan usaha serta ada atau tidaknya kesamaan sifat dari 2 entitas usaha yang melakukan merger, bentuk merger dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
Yang pertama, horizontal merger. Dalam arti merger dari dua unit usaha atau lebih yang memiliki produk sejenis baik barang ataupun jasa. Horizontal merger dilakukan untuk mengurangi persaingan industri, memperkuat pangsa pasar, dan memperoleh efisiensi biaya operasional. Yang kedua, vertical merger. Dalam arti merger antara dua unit usaha atau lebih yang mempunyai keterkaitan supplier atau pelanggan. Vertical merger dilakukan untuk lebih menjaga kontinuitas produksi dan operasi perusahaan. Yang ketiga, congeneric merger. Dalam arti merger dua unit usaha atau lebih dalam industri sejenis yang tidak memiliki keterkaitan supplier atau pelanggan. Yang keempat, konglomerat merger. Dalam arti merger antara dua unit usaha atau lebih dalam industri yang berbeda dan tidak ada keterkaitan satu sama lain sehingga model ini merupakan diversifikasi usaha untuk mengurangi risiko. Yang kedua, konsolidasi ya. Nah, konsolidasi yang berasal dari kata consolidation yang berarti melebur adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva. Dari perseroan yang meleburkan diri, selain status badan hukum, perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Yang kedua, konsolidasi atau yang disebut juga sebagai peleburan perusahaan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perseroan untuk meleburkan diri dengan perseroan lain dengan membentuk satu perseroan baru yang masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar tanpa proses likuidasi, sehingga perseroan-perseroan yang telah membubarkan diri membentuk perusahaan baru. Singkat kata, konsolidasi merupakan penggabungan perusahaan yang bergabung menjadi satu dan membentuk perusahaan baru. Yang ketiga, poin ketiga, antara konsolidasi dan merger sering kali dipersamakan sehingga dalam praktik kedua istilah ini sering dipertukarkan dan dianggap sama artinya. Namun, sebenarnya terdapat perbedaan pengertian antara konsolidasi dan merger. Dalam merger, penggabungan antara dua atau lebih badan usaha tidak membuat badan usaha yang bergabung menjadi lenyap. Sedangkan konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri, saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Oleh karena itu, konsolidasi ini seringkali disebut dengan peleburan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, sebagaimana halnya dengan penggabungan, maka peleburan juga bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut. Poin yang pertama, memperbesar jumlah modal. Yang poin kedua, memperbesar sinergi perseroan. Poin ketiga, menyelamatkan kelangsungan produksi. Poin keempat, mengamankan jalur distribusi. Dan poin kelima, mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistik. Selanjutnya, dari jenis-jenis kegiatan dalam bisnis yang nomor ketiga yaitu joint venture akan dilanjutkan oleh Tete Jara ya. Silakan. Yang ketiga yaitu joint venture. Menurut Ega Prayogi, joint venture adalah suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan atas suatu perjanjian yang berpegang pada prinsip-prinsip KUH Pendata. Persetujuan harus memenuhi syarat dan sah menurut KUH Pendata seperti yang tertuang dalam pasal 1320. Adapun bunyi pasal 1320 sebagai berikut. Yang pertama, para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya. Yang kedua, para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Yang ketiga, perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu. Yang keempat, persetujuan tersebut harus mengenai suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut Fikriyah, joint venture atau usaha patungan merupakan persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama di dalam suatu proyek. Seringkali joint venture dilakukan apabila perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang sering dilengkapi ingin menciptakan barang atau jasa yang saling memperkuat posisi masing-masing perusahaan. Suatu joint venture biasa dibatasi pada suatu proyek investasi. Dalam joint venture,
kepemilikan atas investasi dalam joint venture secara bervariasi. Pada umumnya kepemilikan mayoritas ada pada pihak asing dan kepemilikan mayoritas ada di tangan pihak nasional. Pemilikan dapat juga ditentukan seimbang. Dapat pula 100% pemilikan dipegang oleh salah satu partner, sedangkan partner yang lain mempunyai hak opsi untuk mendapatkan sebagian atau keseluruhan saham. Joint venture atau usaha patungan ini dikategorikan sebagai kegiatan penanaman modal asing atau disebut juga PMA sebagai didefinisikan pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal, maka pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal ini dilakukan oleh Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal atau yang disebut juga BKPM. BKPM merupakan lembaga independen non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Presiden kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 3 September 2007, Pers Nomor 90 Tahun 2007. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan di sini adalah kesepakatan yang disahari atau suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi menurut Amrizal, joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Subjek dari joint venture dapat dibagi menjadi dua jenis kerjasama, yaitu yang pertama antar orang atau badan hukum Republik Indonesia dengan orang atau badan hukum Republik Indonesia. Yang kedua, antara orang atau badan hukum Republik Indonesia dengan orang atau badan hukum asing atau lembaga internasional. Keuntungan dari kerjasama joint venture adalah yang pertama, badan usaha Indonesia akan dapat bantuan pendanaan dengan memanfaatkan modal asing. Yang kedua, badan usaha Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan manajemen asing yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, badan usaha Indonesia dapat memanfaatkan dan menembus pasar luar negeri. Yang keempat, bagi pihak asing mempermudah akses ke sumber-sumber lokal. Yang kelima, pihak asing mempunyai akses untuk masuk ke pasar domestik yang mungkin dimiliki mitra lokal. Yang keempat yaitu warabala. Warabala untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan warabala adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual yang disebut juga haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa. Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan warabala ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, di mana pemilik merek franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Selain pengertian warabala, perlu dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan franchisor dan franchisee. Franchisor atau pemberi warabala adalah badan usaha atau
perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Franchisee atau penerima warabala adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang penemuan dan ciri khas yang dimiliki pemberi warabala. Warabala yang dulu dikenal dengan istilah franchise sekarang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang warabala. Warabala adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang atau perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian warabala. Warabala dibagi menjadi dua. Yang pertama, warabala luar negeri cenderung lebih disukai karena sistem lebih jelas, merek udah diterima sebagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua, warabala dalam negeri juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengaturan cukup. Piranti awal dan kelanjutan usaha ini disediakan oleh pemilik warabala. Kriteria tertentu yang dimaksud adalah syarat mutlak untuk adanya warabala. Kriteria tersebut adalah yang pertama, memiliki ciri khas usaha, artinya suatu usaha memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain yang sejenis dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya sistem manajemen, cara penjualan, dan pelayanan. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan, maksudnya bahwa usaha tersebut berdasarkan pengalaman pemberi warabala yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, terbukti masih bertahan dan berkembang usaha tersebut dengan menguntungkan. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis. Dimaksud dengan standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis adalah supaya penerima warabala dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan, maksudnya usaha tersebut mudah dilaksanakan sehingga penerima warabala yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan opsional dan manajemen yang kesinambungan yang diberikan oleh pemberi warabala. Kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan, yaitu dukungan dari pemberi warabala kepada penerima warabala secara terus-menerus seperti bimbingan opsional, pelatihan, dan promosi. Yang keenam, hak kekayaan intelektual telah terdaftar adalah HKI yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta paten, dan rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Cukup sekian ya materi yang sudah kami jelaskan tentang apa itu kegiatan-kegiatan dalam bisnis, dalam kerjasama bisnis ya. Di sini ada kesimpulannya, yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam pengembangan usaha adalah merger, artinya penggabungan, usaha, konsolidasi artinya peleburan, joint venture, dan waralaba. Secara umum, merger atau penggabungan usaha, konsolidasi atau peleburan, joint venture, dan waralaba dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan untuk kepentingan perseroan.
Yang kedua, dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Yang ketiga, dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan perseroan. Yang keempat, dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan pihak kreditur. Yang kelima, dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha. Cukup sekian ya kesimpulan dari materi bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas atau mau dipertanyakan, boleh ya tanyakan saja. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari kata-kata ya yang kurang dimengerti oleh saya dan Teteh Zahra ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.